Alhamdulillah, alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin alladzi sabbahat fi kafil hassa wa ala alihi wa ashabihi dzawil ulumi la tuhsa amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, hadratil muhtaramin, jamaah undangan peringatan Isra Mi'raj Masjid Jabar Rahmah Piladago Pamulang yang saya hormati. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mengundang saya melalui wasilah teman saya Ustadz Iskawi Indadin Masya. Saya bisa bersilaturahim qadarullah, berjumpa dengan Bapak Ibu dalam suasana agama insyaallah. Para jamaah sekalian, ada Isra Mi'raj, ada peringatan Isra Mi'raj. Ini dua hal yang berbeda, Pak. Isra Mi'raj adalah peristiwa imaniyat dan juga ilmiah. Siapa saja, apalagi umat Islam, yang tidak meyakini adanya peristiwa Isra Mi'raj, maka keislamannya batal alias murtad. Karena peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi kepada Rasulullah SAW adalah perkara yang berhubungan dengan keimanan. Iman itu, Pak, orientasinya perasaan. Maka antara iman dengan ilmu itu harus balance, ya, harus nyambung. Kalau antara iman dan ilmu tidak nyambung, nanti akan merevisi fikih klasik menjadi fikih PBB. Ya. Kemudian ada peringatan Isra Mi'raj. Nah, ini beda nih, Pak nih. Peringatan Isra Mi'raj itu adalah ijtihad dan sebagian fatwa ulama untuk mengkorelasikan supaya umat Islam sering-sering mengingat sejarah peristiwa daripada Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj itu, Pak, 500 tahun setelah Nabi wafat baru ada, sama dengan Maulid. Jadi kalau ada ikhwan kita sebagian kelompok muslim membid'ahkan, biarkan saja. Kalau pakai bahasa Bantennya, satu guru satu ilmu, jangan ganggu. Itu aja. Yang Isra Mi'raj monggo, yang enggak Isra Mi'raj jangan usil, biarin aja ya. Nggak usah dipusingin ya. Gitu, Pak.
Jadi kalau peringatan Isra Mi'raj itu boleh diadakan, boleh tidak, karena ini bukan peristiwa syariat dan bukan peristiwa akidah keimanan. Tetapi diadakannya menjadi satu hal yang penting, karena antara Isra Mi'raj dan Maulid Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu terjadi setelah umat Islam mengalami kemunduran. Setelah hampir, tapi belum ya, hampir mengalami keputusasaan. Perang salib yang begitu lama memakan waktu dan korban. Jadi peristiwa Isra Mi'raj diperingati menjadi peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Secara lugawi Isra dari kalimat sara, kemudian jadi bina mutaadi asra. Kalau sara tadi kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sara, jalan sendiri. Kalau Isra diperjalankan. Di dalam kitab tafsir Jalalain, Isra itu sirul lail. Secara bahasa, sirul lail artinya apa? Berjalan di malam hari. Jadi secara bahasa, siapa yang jalan di malam hari namanya Isra. Ada bapak-bapak ya jam 9 atau jam 21 pakai kain, pakai kaos oblong, terus ngindik-ngindik. Tahu ngindik-ngindik Pak? Ngendap-ngendap, istrinya tidur belum nih? Begitu melek, papa mau kemana? Mau Isra. Maksudnya mau gilir ke rumah yang muda. Jadi Isra itu jalan di malam hari. Memang sih dari rumah pakai kaos oblong, pakai kain, tapi jaketnya sama jasnya sudah dititipin di tukang ojek. Sorry mah, ini bukannya pengalaman, cuma ini aja ilustrasi. Istri saya ngikut masalahnya. Jadi kagak bebas dia. Tapi nggak juga sih, emang saya kalau istri nggak ngikut nggak enak. Iya, saya punya istri, masya Allah, sayang banget sama saya. Makanya kalau belum mati nggak dikubur dulu ya. Sama istri mah mesti sayang Pak. Kalau istri kita bawel, sayang dengan bawelnya. Punya istri bawel, jadikan ladang ujian dan ladang sabar. Kalau punya istri penurut, kalem, jadikan ladang syukur. Jadi nggak ada ruginya Pak. Bahkan saya dapat informasi dari YouTube itu, di Yaman ada seorang wali. Ada orang yang mau minta nasihat kepada seseorang, kata ulama, jangan ke saya, tuh ke wali katanya, dia lebih mumpuni. Ternyata wali itu di pasar pedagang. Apa yang menyebabkan dia jadi wali? Ternyata istrinya cerewet, bawelnya keucus-ucus, tapi dia sabar gitu. Jadi kalau bapak ingin jadi wali, cari istri yang bawel ya Bu ya. Ibu-ibu mah nggak pernah ada rumus salahnya. Yang salah kita kenapa milih dia. Sorry ya mah. Nah, mau diapain ya? Nasib ya. Nggak usah gampang dikit cerai, akhirnya cerai, enggak, rezeki yang mampet. Udah, nggak usah cerai, nambah boleh. Sorry ya Bu, bukan ngajar nih. Kayaknya pengen banget, nggak kesampean. Jangan-jangan yang pakai kaos oblong tadi nih. Sorry ya Pak, harus begitu ya. Jadi apa tadi? Isra
jalan di malam hari. Jadi secara bahasa jalan di malam hari itu disebut Isra. Jadi sirul lail, berjalan di malam hari. Kemudian Mi'raj itu naik pakai ain, makanya kalau lagi naik agak ngeden dikit, Mi'raj tuh. Ya kan? Ada tamu, kita lagi di kamar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Karena lagi Mi'raj, lagi naik maksudnya. Entah naik genteng apa naik apa gitu ya. Jadi Mi'raj artinya naik. Jadi ta'ruj, araja. Jadi araja bina. Jadi Isra itu artinya jalan di malam hari. Kalau asra, subhanalladzi asra. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi yang asra, telah menjalankan, memperjalankan. Jadi Rasul itu tidak jalan sendiri. Dia dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke tempat tujuan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mi'raj itu artinya naik, Pak. Sebagaimana di dalam surah Al-Ma'arij nih ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Naiklah malaikat berserta ruh. Beberapa tafsir menyebutkan ruh di sini bisa Jibril, memang bisa ruh asli. Karena nanti setiap ruh, Pak, orang yang meninggal setelah jasadnya itu keluar ruhnya, itu ruhnya dibawa oleh malaikat. Itu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan ketika orang selesai sakratul maut. Sakarat tuh bahasa kitanya mabok. Maut tuh mati, jadi mabok, mati belum baru mabok. Ya, itu ketika selesai sakratul maut, ruhnya diambil. Kalau yang meninggal itu orang-orang soleh kayak kita semua nih, maka itu ruh dibawa oleh malaikat rahmat. Ya. Lagi pula sebelum dibawa, apa, begitu keluar dari jasad itu ruh dikasih kain penutup. Jadi ruh aja tutup aurat tuh. Makanya ibu-ibu, ruh aja tuh oleh malaikat ditutup auratnya. Masa kita masih ada jasadnya jarang tutup aurat? Ya Bu ya? Bu, aurat tuh ditutup bukan dibungkus ya. Paham? Nih, HP saya tertutup. Tapi ini bukan tutup, namanya bungkus. Karena bentuk HP-nya masih terlihat. Nah ini, ada lagi ya. Nah, kalau begini nih, ini namanya tutup nih. Tuh, kelihatan gak bentuk HP-nya? Ibu-ibu sekarang banyak yang tutup aurat apa bungkus aurat? Bungkus, pakai jilbab, pakai legging, demplon banget. Pokoknya insaf Bu ya habis ini ya. Jangan begitu lagi Bu. Walaupun aki-aki tetap aja iman kuat, Imron kagak tahan. Oh, saya Ustadz udah nenek-nenek nggak ada yang doyan. Bukan masalah nenek-neneknya, aturannya. Paham ya? Jadi udah Isra Mi'raj jangan bungkus aurat ya Bu, tutup aurat. Wanita sekarang kan bukan yang lagi ngaji gini, lagi ngaji mah demplon kayak bidadari. Entar dah kalau udah pulang, udah kayak bebegik sawah lagi aja. Sorry ya Bu, di sini mah enggak beda. Bukan apa-apa begitu dari pengajian begini nih. Begitu sampai pintu, kata suaminya, kenapa mah? Panas gua. Panasan mana di madu? Ayo. Ya Bu ya. Tolong tutup auratnya ya Bu ya.
Karena kalau ibu cuman bungkus aurat itu ibu mempercepat kiamat. Kita nggak pengen kiamat dulu ya. Jadi insaf ntar doa sama Allah, sholat hajat, ya Allah, saya mulai hari ini saya mau tutup aurat. Saya udah nggak mau lagi bungkus aurat. Itu, saya udah capek, ya. Dilihat orang sana sini masuk dosa saya numpuk, gitu. Kalau perlu nangis, Bu ya. Jangan mikirin modis dulu, yang penting syariat dulu. Orang hari ini mikirin modus ya, bukan modis, akhirnya jadi modus. Jadi ruh saja dibungkus oleh kain sutra oleh malaikat rahmat. Maka ta'rujul malaikat waruh, naik mi'raj itu malaikat beserta ruh ya ke Sidratul Muntaha. Selama perjalanan ruh itu naik ke 7 lapis langit, setiap langit itu akan ada penghuninya malaikat. Lalu malaikat mencium wangi semerbak. Ini ruh siapa? Ini yang wangi gini. Oh, ini ruhnya jamaah Masjid Jabar Rahmah. Amin ya. Wangi gitu ya. Tapi kalau bajidor, barisan jiwa doraka, ruhnya dibawa oleh malaikat bau busuk. Ini ruhnya siapa? Ini bau busuk gini. Oh, ini ruhnya cebong kayaknya nih. Itu macam-macam ya. Sorry ya kalau ada cebong di sini. Mau kampret, mau cebong. Ini mah lagi nyontoin, Pak. Ya. Itu makna daripada Mi'raj. Naiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari langit pertama sampai ke 7, kemudian ke Rafrafil Ahdar, ke Mustawa, terakhir Ars. Itu makhluk Allah yang paling besar, tidak ada lagi Ars. Kemudian kita lihat, Pak, apakah Isra Mi'raj itu ilmiah apa sekedar imaniat? Ini analisa saya, Pak. Nanti kalau silakan tanya kepada ustadz yang lainnya ya. Sekarang gini, objek oknum yang Isra Mi'raj itu 3, Pak. 1, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemeran utama yang diisrokan dan dimi'rajkan. Yang kedua, pendampingnya malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga, kendaraan namanya buraq. Rasul sendiri digambarkan oleh para ulama, dan sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Muhammad, ini semua dunia ini tidak akan aku ciptakan kalau tidak ada sabab yang engkau yang aku ciptakan. Nurnya maksudnya. Jadi nur baginda Rasulullah SAW itu makhluk yang Allah ciptakan yang paling istimewa pertama. Walaupun ada ulama yang berbeda pandangan, makhluk yang pertama diciptakan adalah kolam. Tapi kolam bagaimana menulis kalau tidak ada cahaya? Ini perdebatan. Saya mengambil posisi bahwa yang diciptakan oleh Allah pertama adalah nur, cahaya. Gitu. Jadi Rasulullah itu cahaya, bahkan esensinya cahaya. Maka ada gubahan syair dalam kitab berjanji, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, gitu ya. Engkau adalah laksana matahari, engkau laksana bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jadi kita simpulkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cahaya. Kemudian malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kendaraan untuk Isra Mi'raj namanya buraq. Itu jama dari kata barkun barqani, buraq. Barkun itu kilat. Kilat apa? Cahaya. Jadi kumpulan cahaya. Berarti 3 komponen cahaya yang digunakan untuk Isra Mi'raj. Jadi kita simpulkannya, yang berangkat Isra Mi'raj 3 komponen tadi adalah cahaya.
Dalam ilmu fisika dijelaskan, ciptaan Allah atau makhluk yang paling cepat pergerakannya itu cahaya. Yang kedua suara. Kecepatan cahaya bergerak dalam 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 km per detik. Gitu Pak. Kalau 1 menit 18 juta kilometer. Gitu Pak. Kalau suara cuma 300.000 kilometer per detik. Makanya suara mah suka lambat. Kalau suara geledek itu kilatnya dulu baru suaranya, padahal bareng itu. Kalau dulu kan belum ada perumahan di sini ya, waktu saya kecil. Kalau kita bilang woi 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 gitu kayak ada eho. Ya. Iya, sekarang ehonya dibuat ya. Karena suara agak lambat, tapi kalau cahaya cepat. 300.000 km per detik bisa menempuh jarak. Kata ulama, matahari sinarnya untuk bisa sampai ke bumi memerlukan waktu 3 detik. 3 kali 3 berapa? Enggak, 8 maksud saya, 8 detik. 8 kali 3 berapa? 24 juta kilometer berarti itu jauhnya matahari dari bumi. Gitu Pak cara ngitungnya. Itu matahari 28 juta kilometer aja masih panas. Bagaimana nanti di yaumil kiamah yang hanya 1 kilometer lebih dikit? Kayak apa panasnya? Tapi insya Allah kita orang-orang yang ahli ibadah, salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu, imamun adilun wa syabun nasyafi ibadatillahi azza wa jalla, wa radulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Al hadis. Ada 7 kelompok manusia di yaumil mahsyar nanti, di saat menunggu pengadilan ilahi. 7 kelompok ini akan full AC, duduk menunggu proses pengadilan, tidak kepanasan, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya ada hubungan koneksitas dengan masjid. Nah, kita nih insyaallah ya. Jadi ibu-ibu harus ada koneksitas dengan masjid. Masjid bagi ibu-ibu adalah tempat sujud. Bikin mihrab Bu ya di rumah, kayak Siti Maryam. Ini rumah real estate, tempat sholat aja kagak ada. Begitu tamu mau numpang sholat, ibu-ibu, sebentar ya Bu, beresin dulu. Ini berarti kita belum banyak peduli. Makanya siapkan Bu ya, siapkan. Bagi perempuan kan tidak ada anjuran untuk itikaf di masjid, maka bikin mihrab di rumah ya, tempat khusus untuk munajat merenung ya. Kalau laki udah mulai WA-nya apa namanya ada passwordnya itu udah merenung, harusnya ibu-ibu tuh iya ayah naon iya kata orang Turki, udah mulai pakai password nih, ada apa nih, pas dibuka ada bunyi Abdullah, panggilan Abdullah, kok Abdullah DP-nya kok bunga gitu. Jangan-jangan gitu ya Bu ya. Udah sering-sering aja merenung ya. Bahkan kata ahli suluk, ahli thariqah, lebih afdol merenung malam hari bangun, hanya merenung saja sambil duduk tafakur namanya ya, berpikir keagungan Allah daripada tahajud nggak khusyuk gitu. Kalau ahli thariqat gitu Pak. Jadi ibu-ibu bikin mihrab ya Bu ya di rumah, minta sama suami, minta bikinin, Pak rumah kita bagus begini kok tempat sholatnya nggak ada gitu, tolong bikinin dong yang bagus gitu khusus. Kalau bapak bisa iktikaf, kalau kami kan perempuan kan nggak dianjurkan, walaupun boleh ke masjid nggak masalah, jangan dilarang ya, tapi tidak ada anjuran gitu Pak. Jadi bapak-bapak dianjurkan iktikaf ya Pak ya.
Kalau diam di masjid namanya i'tikaf. Kalau di rumah namanya istrikep. Istri kekepin. Itu. Karena nanti korelasinya Isra Mi'raj adalah dengan masjid, Pak. Ya. Jadi Isra Mi'raj, Isra-nya itu Rasul jalan secara horizontal. Ini menunjukkan hubungan sosial kita harus baik. Hablum minan nas. Jadi yang tersirat, yang terkandung daripada Isra Rasul SAW adalah hubungan sesama manusia. Maka usahakan ya ibu-ibu, ya. Ini saya bicara, kalau jadi ustadz bicara hanya sekedar bicara, tidak sesuai dengan realitas, itu batin tersiksa, merasa dibully oleh malaikat. Pala lu bemenyan, lu ngomong doang lu, gitu. Makanya saya mau, walaupun ada undangan walimatul arus, undangan untuk nasihat perkawinan, istri saya ajak, ya. Karena ada oknum teman-teman ustadz, kalau istrinya mau ikut ceramah walimatul arus nggak diajak karena ngomongnya grogi. Kita harus punya keluarga sakinah mawadah warahmah, kata istrinya. Ngomong doang tadu. Kalau saya emang enggak sama istri, ya. Enjoy aja, saya pakai pengantin anyar aja walaupun udah 20 tahun lebih juga. Ya. Penting ya Bu ya. Sama suami mesti sayang ya Bu ya. Ya Bu. Zaman sekarang Bu, laki-laki tuh mahal. Makanya jangan disepelein ya. Begitu pulang dari mana-mana tuh suami sambut. Arjunaku baru pulang ya, gitu. Walaupun bau bako. Ya. Harus pandai meriwet, ya. Baru pulang ya Pak, gitu. Bapak ganteng amat sih, gitu. Ini mah jarang banget sih, memuji suami. Pulang telat amat. Mana martabak telur pesenan, dibawa enggak? Gitu. Suami lagi kesel di mana-mana, di rumah mungkin 4 mulu. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak istrinya solehah, ya, selalu fresh, cantik kalau ketemu. Jadi jangan bau balsem lulu tuh. Enggak, masalahnya ini di sana Bu, bukan di sini. Saya malah cerita ini jangan sampai di sini terjadi. Kalau giliran arisan, kondangan, ngaji, wangi banget tuh istrinya. Fresh, baju yang belum lunas aja dipakai, ya. Giliran tidur sama laki kekemben aja pakai daster bolong, ya. Ketek bau cuka, ya, tangan bau balsem. Aduh. Jangan ya Bu ya, jangan gitu ya Bu. Bukan apa-apa lah, suami ibu takutnya ntar jadi Bang Toyib lagi. Ada kan yang suaminya kalem, nggak banyak ngomong, tahu-tahu punya bini muda. Jangan sampai ya Bu ya. Dandan yang fresh, ya. Kalau perlu bikin TikToknya malam Jumat, kasur rapi, dandanan kita rapi kayak mau warisan. Kata suaminya, mau kemana mah? Kan mau tidur sama emas tuh, gitu. Pokoknya melayanin laki mah Bu. Kagak dilayanin ntar dia disamber orang baru rasa dia, ya. Jadi hubungan horizontal itu. Maka Isra Rasul SAW dari masjid ke masjid. Kenapa enggak dari hotel ke hotel, dari tempat wisata ke tempat wisata? Bukan masalah zaman dulu enggak ada Pak. Ini kan ibro, pelajaran edukasi buat kita semua. Bahwa masjid menjadi sentral peradaban. Ya, maka para ulama, ahli sejarah menyimpulkan Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama sebagai sentral dakwah. Dari masjid itu keluar para dai, disebar ke seluruh jazirah Arab, dilanjutkan oleh para sahabat,
Khulafaur Rasyidin menyebar ke seluruh wilayah Arab sampai ke Mesir, ke Irak, lanjutkan oleh para tabiin sampai ke Andalusia Spanyol, sampai kekuasaan Islam melebihi kekuasaan Romawi dan Persia. Romawi kekuasaannya teritorialnya cuma 5 juta kilometer persegi, ya. Persia 7 juta kilometer persegi. Umat Islam memiliki teritorial kekuasaan sampai 25 juta kilometer persegi. Kenapa? Masjid berfungsi maksimal, menjadi sentral dakwah. Hari ini masjid berfungsinya hanya tempat ibadah saja. Ya, ini mah nggak seberapa bangunnya ya. Ada masjid yang mewah sampai puluhan miliar. Ya, tapi habis sholat isya dikunci. Kalau mau sholat setengah 12 baru dibuka. Yang namu beduk dia, yang ajan dia, yang qomat dia, yang imam dia. Ya aki-aki aja. Yang jadi makmum celana kolornya, kata anak muda, borongan ya. Itu masjid sekarang modelnya segitu. Ya. Yang ngisi masjid rata-rata yang udah pada bau tanah, yang udah tanda tangan yang nggak laku, udah pada tua. Udah gitu ditanya anak muda, "Kek, rajin ke masjid ya? Kakek mau ngapain lagi sekarang? Kerja enggak, tanda tangan udah nggak laku, anak udah kawin semua, udah ke masjid." Itu jawabannya enak banget begitu, padahal itu salah jawaban begitu, Pak. Anugerah dari Allah bilang gitu. Kakek bisa ke masjid ini anugerah. Kenapa anugerah? Karena ada orang yang lebih dari kakek, apa namanya, badannya sehat, rumahnya dekat masjid, nggak punya kerjaan tapi nggak ke masjid, kerjanya mancing aja. Mending mancing ikan, mancing konde. Ya, maka bersyukur ibu-ibu punya suami yang rajin ke masjid, masya Allah. Jangan mudah ngambek sama suami. Nyari orang beriman sekarang susah, Bu. Makanya udah telatenin aja biar suami kita udah tua juga ya. Biarin udah nasi mau diapain ya enggak? Ya kan suka ada, Pak. Ya, ibu-ibu yang masih cantik gitu. Terus lakinya udah didorong-dorong, udah menyan gini. Terus kata teman istrinya, kamu itu sama suami setia amat sih. Iya dong, saya gitu loh. Sambil bisik sama temennya, warisannya banyak. Ya, warisannya banyak. Dalam hatinya, lu kapan laki-laki mampus lu? Lama banget lu. Gitu ya. Ada gitu. Ada juga bapak-bapak yang masih mudaan dikit, istrinya didorong-dorong setruk. Setia amat sih sama istri, iya dong. Pada sambil bisik sama temannya, gua nunggu warisannya lumayan, berpokok kaya. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen, ibu-ibu ya. Hubungan kita dengan sesama, terutama dengan keluarga, itu harus dijaga. Maka masjid menjadi sentral dakwah. Ya. Jadi orang-orang beriman itu habitatnya masjid, Pak. Paham ya? Kata ulama, al-muslim fil masjid as-samak alal ma', wal munafiqu fil masjid katoin al-qafas. Orang muslim di dalam masjid percis seperti ikan di dalam air. Betah ada ikan yang keluar dari air. Gak ada ikan gendeng. Ikan memang habitatnya di air. Maka orang beriman itu habitatnya masjid. Pulang dari mana-mana, nggak betah lama-lama di rumah, ke mana Pak? Ke masjid, iktikaf itu. Jadi dibiasakan Pak cinta masjid. Orang-orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Walaupun sangkarnya terbuat dari emas, andai saja ada burung makanannya burger.
kemudian roladu, rendang, tetap tuh burung gelepekan. Kenapa? Bukan habitatnya. Orang-orang munafik itu gak betah di masjid, Pak. Tapi semunafik-munafiknya orang di zaman Rasulullah masih tetap sholat, Pak. Cuma sholatnya salah, malas-malas dikit. Kalau doa asar dia sholat, lalu mulai subuh isya agak. Kalau nggak ngeliat katanya, karena nggak ada listrik. Tapi masih mending sholat. Nah sekarang ada orang Islam kagak mau sholat, orang munafiknya sholat lebih parah daripada orang munafik. Lucu kan? Nah, masjid menjadi sentral dakwah. Yang kedua, masjid menjadi sentral ibadah. Aktivitas ibadah bagi orang-orang yang memang tidak punya panduan di rumah, belum terbiasa, maka lebih baik di masjid. Ya, walaupun memang kata Rasulullah sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Tapi daripada di rumah pusing, mohon maaf nih, saya punya jamaah, saya pernah di satu masjid mau ngajar subuh, pulang dari tausiah di Bonjeruk, ya kedoya. Saya berpikir gini, kalau saya pulang ke rumah nanti kebablasan tidur ngantuk, maka saya langsung jam 3 itu ke masjid. Ternyata sudah ada jamaah yang nongkrong di masjid. Bukan nongkrong sih maksudnya, lagi zikir. Ternyata yang zikir itu mantan RW, saya udah kenal. Pak RW rajin amat, udah ke masjid. Apa jawab dia? Ya Tat, daripada di rumah saya nggak usah diorangin lagi. Saya udah nggak diorangin lagi sama bini, diprototin mulu sama anak, dibentak mulu. Udahlah saya ke masjid aja. Tuh jangan sampai yang tua-tua tuh nasib begitu, Pak. Sedih kita. Dulu waktu kita masih aktif, kita dimanja sama istri, belum nggak pengen tawar-tawarin, Mas. Mau makan apa, Mas? Sekarang cari sendiri. Udah pensiun, udah nggak produktif. Akhirnya cuma tinggal ngomong doang kalau ada datang yang junior. Dulu saya waktu belum pensiun, saya nih donatur di masjid Jabar Rahmah. Sekarang agak mohon maaf aja Pak, ngarepin gaji 13 nggak ada bulan 13, gitu kan? Akhirnya kena post power syndrome, minder. Ya. Maka masjid menjadi sentral. Udah ke masjid aja itikaf ya. Biasain tuh kayak jamaah tabligh. Kita itikaf di masjid, Masya Allah. Jadi sentral ibadah, zikir, baca Quran ya, di masjid dibiasakan. Jadi harus betah di masjid ya, ya Pak ya. Kemudian masjid menjadi sentral pendidikan. Di zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi itu berfungsi ganda sebagai sentral pendidikan. Dari masjid itu keluar alim, hafiz, hafizah. Ya. Walaupun tidak ada kampus akademis, tapi mereka bisa menguasai 2/3 benua. Kenapa? Masjid berfungsi maksimal. Kemudian masjid menjadi sentral tadi dakwah, ibadah, pendidikan, dan sentra pelayanan sosial. Jadi masjid pada posisi sentra pelayanan sosial, masjid punya basis ekonomi. Ya. Ada rumah sakit bersalin, ada minimart, sehingga gaji pengurus masjid itu UMR. Makanya kalau rapat korum terus ya. Iya, yang butuh uang kan orang, bukan masjid Pak ya. Daripada tuh masjid saldonya cuma diumumin aja tiap Jumat, saldo masjid Jabar Rahmah 100 juta. Ini contoh aja, contoh Pak. Pas ditanya sama jamaah, uangnya di mana Pak? Ada, dipinjam RT, di Jember Bendahara. Tapi bukan di sini, mah contoh Pak, contoh, mohon maaf ya, contoh ya. Sini mah enggak. Karena pernah ada satu masjid saya ngajar itu, bendaharanya berhenti. Kenapa? Pinjem uang masjid 50 juta buat hajatan dangdutan, akhirnya hajatnya kagak kepulangan lagi. Hujan, udah gitu nanggap dangdutan, Allah kesel, nggak ada yang kondangan. Pada nge-WA doang, sorry ya, Anda nggak bisa kondangan. Nasib berantem sama bininya.
uang masjid dipakai tuh. Nah, jadi bagaimana supaya masjid punya basis ekonomi? Ya, ada beberapa masjid sekarang sudah memberikan beasiswa Pak kepada anak-anak seperti ini. Ya, anak-anak usia sekolah, kemudian dibiayai mondok di pesantren tahfiz. Yang penting nanti sudah selesai ngabdi di masjid jadi imam di sini. Bagus kan? Jadi kalau masjid sekarang ada Jumat Berkah, ada masjid yang beli makanannya satu porsi 3.000 pakai ayam, itu udah biasa ya. Udah biasa urusan makanan mah. Ya, beli di masjid makanan satu porsi 3.000, tapi dia minta kupon ke jamaahnya 10.000. Ya, kita juga bisa begitu mah. Iya, cuma ngelola. Gitu ya. Udah banyak hal seperti itu mah. Sekarang yang terpenting bagaimana SDM-nya mampu memakmurkan masjid, Pak. Ini yang terpenting. Hari ini orang masih alergi tinggal di masjid gak lama-lama. Ini kalau nggak ada peringatan Isra Mi'raj, boro-boro sampai wayang gini ada di masjid. Ya, udah jauh aja. Sholat juga begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahumma lantas jalan wa minta pulang. Agak betah. Ya. Jadi sekarang masajiduhum amiratun walakinal kharabu minal huda. Masjid mereka ramai dibangun tapi sunyi dari hidayah. Hari ini masjid hanya menjadi mercusuar, bermegah-megah, tapi nggak ada suasana agama. Maka kita ingin selesai Isra Mi'raj, nanti subuh seperti ini banyaknya, ya. Jangan ada alasan lagi ya. Makanya ntar sebelum tidur Pak, belum tidur nih, tangan kita jadiin bantal begini nih, sambil merenung. Iya ya, kalau bahasa Betawi, saya kan orang Betawi nih. Iya ya, gue malas amat ke masjid ya. Padahal udah nasihat banyak banget dari para ustadz. Gitu sambil begini nih. Kalau yang bandel juga keplak tuh jidat. Iya ya, gue bandel amat sih gitu. Ibu juga Bu sama suami, yang namanya sayang dengan suami jangan dikelonin doang. Bangunin tahajud. Sambil disikin cium pipinya Mas, tahajud Mas, gitu. Ya. Ya Bu ya. Ibu-ibu sayang sama suamimu. Saya buktiin. Kalau ibu sayang suami, begitu suami meninggal, kemudian ibu nggak ditemenin sendiri di rumah, berani nggak? Nggak ada yang nemenin tetangga, sendiri. Begitu suami meninggal, nggak ada yang nemenin, berani nggak? Yang benar. Kata istrinya ke adik-adiknya, tolong dong temenin aku sendiri iseng, kenapa takut sama siapa? Takut suami pulang. Makanya cinta sama suami, pas suami lo takut, berarti palsu Pak itu cintanya. Orang mah kalau cinta sama suami, begitu suami meninggal, Pak Amir, bisa nggak usah dikubur dulu seminggu aja suami saya masih kangen. Berani nggak gitu? Ayo, berani nggak? Berarti kita ditipu Pak, cintanya palsu. Atau Pak Amir, kalau memang nggak boleh, kelingkingnya aja, saya potongnya satu buat gelangan, ada nggak gitu? Orang masuk ke kamar aja, aku. Jadi yang suami tahu, katanya cinta, berarti kita dibohongin Pak. Selama ini palsu. Sorry Bu ya, cuma ingetin saja. Ya. Jadi cinta sama suami itu bukan berarti harus dikelonin bangketnya, maksudnya dilanjutkan kebaikannya ya. Ibu-ibu nih, jadi ingatkan suami, kalau suami jalan ke masjid terus aja, ingatkan, jangan bosan. Laki-laki itu bagusnya sholat di masjid, pahalanya 27. Kalau saya yang memberikan petunjuk, mengarahkan, saya dapat 28.
Jadi ibu-ibu sholat di rumah, ibu-ibu ada bentuk berapa? Satu sholat ibu-ibu ditambah memotivasi suami sehingga mau ke masjid dapat 27. Dan itu 8. Mandala ala khairin falam tajur bisu adli fa'ilin. Kemudian ibu pahala jadi rumah tuh. Ya, makanya jangan bosan. Udah, tapi jangan pakai amplop. Gak usah emosi. Peluk suami, mas, ke masjid, mas. Kalau di rumah terus sholatnya pakai mukena aja ya. Ntar pakai softtek lagi. Ya Pak ya. Jadi laki-laki itu sholatnya di masjid. Jadi di rumah itu sah saja secara fikih, tapi Rasul tidak memberikan contoh. Kita itu Pak, ya, ya Bu ya. Jadi kalau saya sama suami itu diarahkan suami taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan dibalik. Kenapa Bu suaminya nggak dibangunin subuh? Kasihan Pak, lelah. Justru itu menggiring ke neraka. Sian ya suami kita ya Bu ya. Ya. Jadi masjid Pak sebagai sentral pelayanan sosial di zaman sekarang. Di zaman Rasul SAW itu Masjid Nabawi itu berfungsi maksimal sebagai sentral dakwah, sentral ibadah, sentral pendidikan, sentral pelayanan sosial. Masya Allah, maksimal. Harusnya itu. Ini Masjid Jogokarian jadi sampel di Indonesia. Saya udah 3 kali ke sana Pak, studi banding. Ternyata masjidnya di komplek juga. 3 lantai, lantai 3-nya itu buat orang yang nginep dari jauh. Biasa aja kok. Saya lihat yang sholat juga emang orang-orang tua yang udah pada bau tanah, udah pada pensiun. Ya, dosen, guru, ya. Yang membuat viral itu karena tim IT-nya hebat. Gitu kan? Biasa aja. Gitu. Masjid Jabal juga bisa. Ya. Tergantung kita mau nggak berpikir untuk kemakmuran masjid kita ya. Ini penting Pak ya. Jadi Isra Rasul SAW dari masjid ke masjid. Ya. Itu Isra'nya. Mi'rajnya itu adalah urusan imaniyat. Saya kembalikan tadi masalah Isra Mi'raj. Kenapa cepat? Rasul Isra Mi'rajnya hanya 1/3 malam. 1/3 apa 1/4 Pak? 1/3 berapa jam? Hah? 4 jam ya? 4 jam Pak. Itu Rasul waktu Isra Mi'raj ke waktu Isra'nya itu kan sebagaimana saya sampaikan tadi, kecepatan saya 300.000 km per detik. Mi'raj itu setelah melewati alam syahadah, alam dunia, alam fisika, masuk ke alam metafisika. Kata ulama, pergerakan cahaya di alam metafisik, di alam gaib itu 1 detiknya memerlukan jarak Pak. 1 detik cahaya bisa melesat 8 miliar kilometer per detik. Makanya di dalam surah Al-Ma'arij tadi yang saya sebutkan, ta'rujul malaikatu ruh ilai fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Naik malaikat beserta ruh ke Sidratul Muntaha dalam jangka 1 hari sebanding dengan 50.000 tahun. 1 hari itu 12 jam. Kalau manusia untuk sampai ke Sidratul Muntaha memerlukan waktu 50.000 tahun. Makanya jangan aneh ibu-ibu kalau ada berita dari Rasulullah SAW bahwa nanti ada pohon di surga yang kalau kita muter 1 hari belum keputeran, saking besarnya. Lah kita menggunakannya nalar akal yang sederhana. Buat apaan gede-gede? Kita dikasih istana ya, yang sisanya aja seluas daripada langit dan bumi untuk 1 orang. Ngapain gede-gede? Karena kan itu wilayahnya ranah akhirat Pak. Orang akhirat tuh gede-gede Pak. Gitu ya. Jadi jangan diukur dengan urusan di dunia dengan akal yang sederhana. Karena akal kita terbatas. Akal tidak bisa menganalisa satu persoalan
yang tidak bisa diindra. Akal hanya mampu menganalisa satu masalah, objek yang bisa didengar, dilihat, diraba, dirasa, dicium. Di luar itu bukan urusan akal. Bagaimana Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha, wallahu a'lam. Itu bukan urusan kita. Yang jelas itu wilayah imaniyat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini terakhir, ini kelamaan ya, capek juga nih. Gak apa-apa ya Pak ya. Ntar ada tanya jawab, Bapak yang nanya jawab sendiri ya. Iya. Jadi gini, ibu-ibu. Jadi kita masuk saja dari segmen terakhir masalah sholat. Ulama-ulama menyimpulkan kemaksiatan yang paling dahsyat, paling besar itu ketika orang meninggalkan sholat. Mohon maaf nih, kalau diukur dengan hukum, orang berzina Pak, Islamnya tidak hilang. Orang judi, mabok, orang korupsi, Islam identitas tidak hilang. Tapi kalau sholat ditinggalkan, identitas Islamnya hilang. Ya, maka hati-hati dengan sholat, jangan remehkan. Kata Rasulullah SAW, hadis yang mampu udah biasa itu, as-sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomadin, waman taraka faqad adamadin. Siapa yang mendirikan sholat, sholat itu didirikan Pak, bukan dikerjakan. Kalau kita masih mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Kenapa? Kalau didirikan itu antara jasad dan ruh menyatu. Jasad yang mengikuti ritme rukun sholat, ruhnya komunikasi dengan Allah, itu sholat didirikan namanya. Makanya Rasulullah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Jasadnya di bumi, ruhnya komunikasi dengan Allah. Gitu Pak. Kalau kita mah rata-rata baru kerjain sholat. Ya, jasadnya sholat, takbir, ruku sujud, ruhnya mikirin utang. Gitu ya kan? Ingat sana, ingat situ. Makanya kalau lupa kunci di mana, udah sholatnya 2 rakaat pasti ingat kan? Ini belum khusus sholat kita Pak, baru sholat jasad saja. Maka kita melaksanakan sholat baru kumpul kewajiban, baru dapat iman ya. Makanya biasain sholat tengah malam itu untuk melatih 1 rakaat gausul, 2 rakaat tambah begitu. Jadi biasakan, jangan dianggap remeh. Yang penting sholat lah, yang penting sholat gitu. Jadi nggak ada kualitas sholat kita. Ya, Rasulullah SAW kata para sahabat bilang gini, tidak ada bau akun fakajailah sholat. Rasul kalau punya masalah, problem langsung duduk, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi setiap ada masalah diselesaikan dengan sholat Pak. Kalau kita ada masalah, selesaikannya kepada orang. Kalau udah mantap butuh baru ke Allah. Kembali kita koneksitas sama Allah belakangan. Ini Allah nggak suka Pak. Allah itu paling suka dikomunikasikan lebih dulu. Jadi kalau kita punya masalah, masalah apa saja, kepala pening, jangan langsung ingat botrek. Sakit yang ingat dokter. Dokter juga manusia kok, nggak pinter-pinter amat. Mohon maaf kalau ada yang dokter di sini. Kita kan kalau berubah ditanya, ada apa Pak yang dirasa? Ini Pak kanker atau kering. Udah berapa lama Pak panasnya? 2 hari. Hanya juga dokternya, ya kan? Kembali turunnya gitu. Mana? Apa namanya? Center. Oh ini Bapak kayaknya pengen kawin lagi nih. Ini baru tahu dokter. Kata dokter ini Bapak pantangan Pak, nggak boleh makan yang keras-keras, batu kali, nggak boleh makan yang berminyak, opor, itu, ya kan Pak? Turun kalau sama dokter mah itu bisa 3 kali, dokternya oknum, dikasih dosis obatnya paling rendah supaya kita sembuh. Nanti kalau nggak sembuh balik lagi ya, ditimbulin kita. Ya toh, sama dokter mas mulus banget. Padahal kata Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Jauh mardotiku bisodako, obati penyakitmu dengan sedekah." Oh, itu mah kata Rasul, katanya itu berobat. Begitu dijawabnya. Padahal udah obati dengan sedekah. Bapak punya asam urat, darah tinggi, kencing manis, lever, ya, gestuk ringan, berobat kemana-mana 2 juta, sedekah kagak? Sedekah tuh.
Emang ibunya juga sih nggak nyuruh. Makanya Bu, kalau hari Jumat itu disiapin duit buat suami kita ke masjid. Jangan sampai minta. Ini mas suami mah, ada duit nggak 100? Buat apaan Pak? Buat ngisi kotak amal. Hah, gede amat. Masalah tuh 100. Ya Allah, kalau bilang harus dipakai. Begitu dia, aku mau pasang ikan nih, mau belanja buat besok. Ini ada 100. Kecil amat, gitu. Kalau bilang warung kecil amat. Kurang ajar juga ibu dari sini ya. Padahal itu kalau ibu belanja, ibu-ibu mau makan kermian, yang nggak butuh udah dibeli. Macam-macam coba ibu lihat kalau makanan di kulkas. Ibu lihat bapak sidak kulkas, masih banyak makanan yang belum terpakai itu. Di satu sisi orang kesulitan makanan, ibu itu masih banyak Pak. Beli ayam 1 ekor diopor, dimakan cuma 1 potong. Udah suaminya pantang, istrinya pantang. Udah pas sedekahin bu itu di kulkas, banyak buat apaan sih? Ya, jadi harus jadikan salat sebagai penolong kita. Wasta'in sabri wassalam. Memohonlah kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Satu kesatuan Pak. Mintanya sambil sabar dan sholat. Jadi pelan-pelan. Apa itu sholat? Kata ulama, sholat itu artinya bagaimana supaya sifat-sifat sholat teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makna sholat Pak. Waktu sholat, pandangan kita terbatas, maka di luar sholat terbatas. Jangan mandang yang maksiat, ya. Walaupun punya isi sudah pelok, buntelan ketuk, terus di luar banyak yang dekor muda, anggap aja tunggul, anggap aja korma, gua gak nafsu istighfar. Gitu maksudnya apa? Pakai kacamata kuda, ya. Kalau berjalan mundur begini, ngapa kok mundur mulu? Banyak ganda. Itu jadi jangan terpengaruh dengan keduniaan, apalagi itu ibu-ibu sekarang kan sebagian matre Pak, nggak boleh ngeliat tetangga renovasi rumah, enggak. Kalau yang nggak mampunya ini tentunya dihidup, gitu tuh, gitu. Sombong, padahal duit dia yang renovasi dia, kenapa dia sirik? Ibu-ibu di sana kalau sini ada. Iya, tetangga beli mobil dia masuk rumah sakit. Tetangga renovasi dia batuk WC. Iri aja heran kenapa sih? Sekalinya ngaji, waduh pakai gelang, pakai kalung. Guru belum datang ustazah lama amat sih gatel nih. Supaya gelangnya kelihatan gitu. Aduh gerah nih supaya gelangnya kelihatan gitu. Modus. Memang bapak-bapaknya juga sih kalau sama istri dimanjain banget. Segala apa aja dibeli, Gucci dibeli, yang gak butuh-butuh amat tuh. Ya, di ruangan tamu Gucci mahal-mahal, pakai lemari kaca. Bila tempat duduk kaleng cat gak boleh ngambil dari masjid. Aduh. Bila orang menumpang sholat ibu-ibu, itu sholatnya cepat-cepat. Kenapa? Mukanya bau. Udah 3 tahun kagak ganti-ganti. Nah, lupa ibu ya. Ibu itu harus sederhana, ibu ngapain bu? Jahilah saja juhud. Juhud itu tidak terpengaruh dengan dunia. Ngapain tuh kunci-kunci gitu? Aduh, bikin pusing tetangga kalau masuk rumah kita ini termanyun pulang lakinya. Kata suami, kenapa mah? Kamu pulang habis main dulu temen kamu kok malah gitu? Kelihatannya kamu mas nggak seperti tetangga aku tuh katanya. Istrinya beli apa sih? Dia kan namanya dikulai kerja apa saya. Kamu makanya saya begini. Gitu ya. Jadi iri urusan gitu ya. Tapi ibu-ibu walaupun lagi emosi, Pak, kreatif dia mah. Sambil ngomel, sambil ngepel. Mas, saya mau dari dulu rumah tangga sama kamu susah. Iya, ibu mah. Sambil tulis Pak, serain aja mas, saya serain.
sama cuci piring. Jadi ibu mah kreatif waktu ngomel ya Bu ya. Kalau bapak ngomel, selesai ngomel, bah ngambil panci, mancing. Iya. Bayang nih Pak, sama istimewa dengan galak, percuma, beda level. Kalau istri lagi ngomel, dengerin aja. Dia pengen hanya ingin dengerin. Itu aja, dengerin aja. Ntar kalau udah selesai, isi dompet tidak keluarin, selesai. Ih, serius, saya yang punya isi. Kalau dia ke mall, dia nunjuk apa saja saya kasih. Nunjuk gelang saya kasih. Nunjuk baju bagus saya kasih. Nunjuk aja Pak. Berapa susahnya nunjuknya enggak? Sering-sering Pak istri itu dipeluk ya. Jadi dia dirapek oleh kita. Jangan masak apa kamu? Galak banget. Gila makan bisnis mah. Ada yang bisa saya bantu? Gila di sini apa? Kenapa? Saya kerja nih. Salah juga Pak. Justru apa istri harus romantis. Gitu. Istri cantik nggak ngapain? Padahal kayak bener terus. Nyenangin orang dong Pak, ya nggak? Kan istri Bapak sekarang memang spare partnya udah pada kontrak. Sekarang kan udah keluar anak 5, wajar aja. Jadi kita ingetinnya 20 tahun yang lalu, gitu dong. Mama, Bu, 20 tahun yang lalu kamu tapi dress banget, gitu dong. Itu perempuan Pak kalau dimanja jalannya kayak bebek telur. Aku jarang banget sih. Jarang banget sih mengapresiasi istri. Kalau yang muda-muda, saya sama istri wajar. Karena usia muda mah pasangan muda, pandangan hidup, baru pandangannya sudah hidup. Kalau kayak saya pegangan hidup, udah pegang baru hidup. Kalau yang udah tua-tua, perjuangan hidup. Udah berjuang baru hidup. Ada lagi yang kenangan hidup, dikenang doang, kagak hidup-hidup. Sorry ya Pak ya, udah kayak lato-lato. Jangan dipraktekin apa? Aduh. Iya Pak ya. Sorry ya yang sudah kayak lato-lato. Lato-lato menggagangnya sama panjangnya. Udah ya, nikmati hidup. Justru kalau yang seperti itu harus lebih mesra lagi, ya. Manggilnya juga ayang beb, ini ayang beb, padahal lupa sama nama istrinya. Oh manggilnya ayang beb. Kenapa Pak? Lupa gua istri gua. Intinya Pak ya. Jadi jaga sholat. Mi'rajul mu'minin. Jadi kalau ada apa-apa sholat Pak. Ini saya ngomong begini dipraktekkan Pak. Kalau kita punya problem apapun sholat. Koneksitas dengan Allah. Dahulukan. Anak kita ada masalah misalnya di kepolisian. Jangan langsung panik segala macam. Malah dikerjain sama oknum polisi. Udah nyantai aja. Sholat berkat munajat sama Allah. Setelah itu baru ikhtiar. Itu Pak ya. Kita sakit nggak sembuh-sembuh. Setiap teman datang, gimana Pak sehat? Ini nih asam urat 7,5. Jadi ceritanya penyakit mulu. Orang apa walaupun lagi sakit juga jangan selalu demonstrasi sakit atau walaupun sakit lagi nyut-nyutan asam urat. Gimana Pak? Sehat. Padahal nyut gitu. Jadi penderitaan itu jangan diekspor ke orang lain, Pak. Udah biar kita aja. Bapak punya masalah di tempat kerja di mana? Nggak usah dibawa pulang. Ya, emang udah takdir kita, Pak. Giliran yang bahaya kita tugasnya. Rumah gentengnya bocor, istri nge-WA, Pak. Genteng rumah bocor, ya siap nanti. Pak, itu listrik konslet, ya siap nanti. Giliran yang bahaya kita tuh. Emang udah nasibnya, giliran lebih nerima duit, bini, ya udah nasib tuh dia mau diapain.
Ya nggak? Udah terima aja, makanya sholat Pak, sholat yang benar ya. Ya, selama sholat kita ngacak asal-asalan Pak, nggak berbekas apa-apa. Akhirnya sholat tuh hanya jadi kewajiban saja, pengennya buru-buru mulu. Pak, kalau sholat dijalankan dengan benar, dengan khusyuk ya, terutama sholat-sholat sunnah, masya Allah, bisa menyelesaikan masalah. Dalam sholat, pandangan kita terjaga, kemudian ucapan juga terbatas. Maka di luar sholat mestinya terbatas juga. Tidak boleh banyak hal-hal yang membuat provokatif, yang membuat orang lain tersinggung. Gitu Pak. Itu makna sholat. Kemudian gerak juga terbatas. Di dalam sholat, maka di luar sholat terbatas juga. Hal-hal yang positif saja ya. Ini penting Pak ya. Jadi menyelesaikan persoalan itu dengan sholat orang beriman itu Pak. Para sahabat satu ketika dia mau dakwah dan jihad ke sebuah wilayah terhalang dengan sungai, tidak ada perahu untuk sampai ke sana. Itu sahabat ambil wudhu, sholat 2 rakaat semuanya, satu kompi itu, lalu berjalan di atas air. Itu bukan dongeng Pak, karena sholat benar, sholatnya tepat. Apalagi ibu-ibu, masya Allah, ibu-ibu mah paling khusyuk sholatnya Bu. Ibu gampang Bu, supaya sholat khusyuk gampang. Ya, laki suruh kawin lagi, ntar nangis dah sama Allah. Khusus sholatnya ya. Air mata itu jangan gampang ditumpahin hanya untuk urusan dunia Bu, untuk urusan Allah, urusan akhirat ya. Udah banyak dosa insya Allah ya. Ini kelamaan nih, capek juga ini ya. Tapi biasanya sesuai dengan argo sih. Nanti itu udah sabar. Udah sabar, udah naker. Silakan Pak, ada yang mau nanya nggak? Ya silakan. Ya. Ya. Yang ditanyakan? Itu gimana cara supaya imam kita itu yang tidak kendor, tidak masuk. Iya. Gini Pak. Udah. Jadi dalam psikologis itu namanya ada yang disebut gharizatul riayah wa gharizatul istimai. Insting naluri manusia untuk berkumpul. Apa maknanya? Kalau naluri berkumpul ini diamalkan, maka akan ada motivasi untuk menjaga kita supaya sholat termotivasi di masjid terus, sering-sering kumpul dengan ahli masjid. Karena kita ini manusia yang paling rentan dari pengaruh provokasi setan dan hawa nafsu. Maka untuk memudahkan kita rajin ke masjid, sering-sering bergaul, bergabung dengan orang-orang soleh yang ahli masjid gitu. Itu namanya memanfaatkan gharizatul istimai, insting kebersamaan, insting berkumpul. Kita Pak kalau habis dengerin ceramah gini nih suka naik kan, iman kita pengen begini, pengen begitu. Tapi sampai di rumah ngeplek. Kenapa? Nggak ada suasana. Perasaan gua tadi di masjid mah enak banget tuh. Begitu di rumah praktekinnya nggak ada suasana, nggak bisa. Maka mesti ada suasana dulu, ya, supaya kita rajin ke masjid, bergabung juga dengan orang-orang yang ahli masjid. Itu. Kalau teori kita Pak, nggak bakal beres. Kita ini manusia kebanyakan sendiri. Bisa sih sekali-kali, 2 kali, soalnya malas lagi aja. Gitu. Jadi untuk supaya rajin ke masjid, maka sering-seringlah kumpul dengan orang-orang ahli masjid. Itu sambil banyak istighfar. Yang terpenting juga adalah innamal a'malu binniyat. Sesuatu amal perbuatan tergantung niat.
Maksudnya apa? Taken kontrak dengan Allah, bikin kontrak akad. Ya Allah, pakai sholat hajat dulu. Saya mulai malam ini setelah dengar Isra Mi'raj, saya mau istiqomah ke masjid. 5 waktu salat berjamaah. Doa sama Allah. Nanti Allah mudahkan hati kita, gitu loh. Sambil kita memberikan edukasi kepada istri. Wahai istriku, aku sudah taken kontrak dengan Allah akan mau sholat berjamaah di masjid atau dimanapun azan berkumandang. Tolong ingatkan aku, gitu. Itu ya, caranya gitu. Kalau cuma insya Allah, ya insya Allah wanabut, yang tukang kredit rentenir. Mau pas sholat berjamaah besok subuh, insya Allahnya insya Allah mau menghindar. Yang nggak nyambung gitu loh. Jadi harus ada koneksitas, harus ada tekad yang kuat. Kalau sudah tekad yang kuat, nggak perlu kita ada alarm, nggak perlu ada isyarat lain. Nanti isyarat dari Allah langsung, mudah saja. Gitu Pak. Meneh, ada lagi? Nggak ada. Ya udah kita tutup ya. Kelamaan. Jadi kita harapkan nanti besok subuh sholatnya seperti ini ya, sholat subuh. Terutama panitia, tanggung jawab tuh panitia, bentar kesiangan lagi. Ya, ada di Isra Mi'raj judulnya sholat, ternyata kesiangan ya. Jadi bagaimana aplikasi terakhir nih, closing statementnya? Bagaimana supaya sifat-sifat sholat itu terkejawantakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sense of crisis, kepekaan sosial kita. Orang yang sholat itu akan terlihat bagaimana sikap perilakunya kalau sholatnya benar, Pak. Dia akan ada kepekaan sosial. Dia akan gunakan seluruh potensinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ada tambah kesabaran, kemudian inspirasi hidupnya tambah, ketaatannya tambah, kecintaannya kepada keluarga tambah, kecintaannya kepada agama tambah. Terus itu pengaruh daripada sholat. Ya. Kalau sholat yang benar, kenapa? Sholat sudah menjadi bagian daripada jiwanya insya Allah. Kenapa? Koneksitas dengan Allahnya terjaga. Saya kira itu Bapak Ibu. Semoga Allah bimbing kita semua ya Bu ya. Supaya kita mendapatkan manfaat daripada Isra Mi'raj, pentingnya sholat. Ya. Ibu jaga suaminya ya Bu ya dari api neraka ya. Bangunkan sholat tahajud, ingatkan kalau dia tidak berjamaah ya. Suasana agama dibentuk di rumah insya Allah supaya setan pada minggir dari rumah, masuk tak kekuatan malaikat insya Allah dalam diri kita. Saya kira itu. Oke, kita tutup dengan doa ya Pak. Ini borongan, amplopnya 2 dong. Ustaz amplop dulu ah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, ntar saya minum dulu ya. Wih, susu nih. Oh ternyata rasa air putih. Nasib. Mari kita doa Bapak Ibu. Ketika saya mengumandangkan doa, Bapak Ibu silakan minta di dalam hati masing-masing ya. Tapi yang penting realistis ya. Jangan gaji 3 juta minta real estate. Yang di Sumarekon, di BSD nggak nyambung ya. Jadi doa itu yang realistis saja, minta menguatkan iman supaya kita bisa rajin ibadah, peka terhadap lingkungan ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, kekuatan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Biniyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal khairin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an risalati ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'ama wa yakum mazida ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dal quwwatil matin
يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اهد أمة سيدنا محمد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم يسر لنا عند خروج روحنا بنطق لا إله إلا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ketika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah Islamiyah yang dibawakan oleh guru kita Kiai Ustaz Khalidi LC yang begitu banyak kita bisa mengambil hikmah apa yang diuraikan daripada materi yang disampaikan barusan oleh Ustaz guru kita. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua, menjadi amal ibadah bagi Ustaz, juga menjadi penuntut bagi kita semua untuk bisa lebih taat kepada Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah keseharian kita dengan lebih khusyuk, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas hadirannya. Kami tutup dengan